Yang ini satu ya, mungkin nanti harus dicek lagi. Yang menurut saya juga menarik dari beberapa data kemarin, saya pikir kita nggak boleh melupakan ini, dan ini harus kita suarakan lagi, terkait dengan alur kronologis. Bahwa memang benar tanggal 17 Mei 2004, itu ada persetujuan kepada PT MEG itu untuk mengelola kawasan terpadu di tempat itu. Dulu namanya KWTE namanya. Kawasan Wisata Terpadu Eksekutif. Ya, yang kemudian sekarang jadi Rempang Eco City. Ya. Kita tahu bahwa tahun 2004 itu kemudian kita pahami 2004 sampai 2007 sejak ditandatangani MOU penyerahan hak konsesi kepada PT MEG tahun 2004, proyek itu cenderung tidak berjalan atau kandas. Nah, tahun 2007 ternyata kandasnya itu disebabkan oleh adanya indikasi korupsi yang merugikan negara senilai 3,6 triliun, di mana kerjasama ini dilakukan tanpa pemberian ganti rugi kepada negara. Ini yang kemudian menjadi titik kritis. Maka tahun 2008 Tommy Pinata dipanggil, ya kan? PT MEG dalam konteks ini Tommy Pinata dipanggil untuk diperiksa. Tapi setelah pemeriksaan tersebut sampai hari ini tidak pernah ada lagi pemeriksaan berikutnya. Ini kita tanyakan ini. 3,6 triliun yang katanya ada indikasi korupsi dan kemudian tidak diperjelas, kok tiba-tiba tahun 2023 dihidupkan kembali malahan. Berarti panjang sekali 2000 berapa nih? 2004 sampai 2023. Hampir 19 20 tahun. Luar biasa ini ya. Nah, kemudian dari situ kok kemudian malah dijadikan sebagai proyek strategis nasional kemudian wilayah itu. Korupsinya belum diselesaikan, kok kemudian malah dijadikan proyek strategis nasional. Di mana strategisnya? Lah ini yang menjadi sebuah pertanyaan, Pak Erwin. Nah, akhirnya saya coba ngulik-ngulik ini. Ini kayaknya memang harus kita sambungkan dengan kepentingan geopolitik tadi. Bahwa ternyata teman-teman sekalian, saya bacakan ke kita, saya pikir ini penting, bahwa hari ini Singapura itu sangat membutuhkan Indonesia dalam konteks listrik. Yang pertama, nanti ada yang kedua namanya pasir laut. Yang pertama listrik. Nah, listrik ini kalau kita baca, Singapura itu akhirnya pada 8 September 2023 membuat MOU antara Menteri Energi Sumber Daya Mineral Pak Arifin Tasrif dengan Second Minister for Trade and Industry Singapura, yaitu Tan See Leng, di kantor Kementerian SDM. Apa poinnya? Bahwa ternyata memang Singapura itu sangat membutuhkan listrik Indonesia. Jadi kita perlu catat, Singapura itu adalah negeri yang bergerak karena kerentanannya. Dia tidak bisa menghasilkan sumber daya dari tempatnya sendiri, sehingga dia harus berinvestasi tempat lain atau membeli tempat lain untuk menghidupkan tempat dia. Dulu pakai gas di Indonesia. Jadi bagaimana listrik sana hidup karena gas Indonesia. Tapi dalam perkembangannya kemudian ada problem rantai pasok terkait gas ini. Kemudian muncullah hal baru yang namanya energi baru terbarukan. Nah, energi baru terbarukan itu mereka minta. Dan kesepakatannya akan diberikan oleh Indonesia 2 gigawatt. Ya, 2 gigawatt. Ini MOU-nya. Nah, 2 gigawatt ini teman-teman sekalian, pertanyaannya siapa yang akan menyediakan? Indonesia kan ya? Nah, pertanyaannya siapa yang akan menyediakan di Indonesia? Ternyata yang paling dekat adalah Kepulauan Riau. Karena yang paling dekat itu. Katanya perjalanan laut, bukan laut ya. Apa namanya itu? Nyebrang itu hanya sekitar 45 menit ya. Itu sangat pendek sekali. Nah, itu Kepri. Kalau kita baca Kepri, apa yang mereka minta itu? Mereka minta ada solar energi di situ, termasuk adanya panel surya di tempat itu. Akhirnya di sini kita bisa membaca ada beberapa pemain yang akhirnya muncul di sana. Pembacaannya kira-kira begini. Pertama, perusahaan Singapura berperan sebagai pembeli. Pembeli apa? Listrik, ya kan? Yang akan menyerap listrik tentu dari PLTS dong. Pembangkit listrik tenaga surya. Ya. Yang akan disalurkan ke Singapura.
Pertanyaannya, PLTS-nya siapa yang buat? Ternyata ada tiga perusahaan ini. Yang saya pikir harus kita sebut. Saya pikir ya, clear kok ini kok. Ada semua. Satu, Adaro Green. Ini keluarga Thohir. Pak Erick Thohir, Boy Thohir, ya. Abangnya masuk di situ. Kemudian ada perusahaan namanya TBS Energi Baru. Grupnya Toba Sejahtera. Berarti nggone sapa? Pak LBP. Pak Luhut. Terus ada Medco Power. Medco Power itu pilihnya Panigoro, keluarga dan Salim Group. Dia yang akan membangun PLTS. Ya. Yang akan memasok listrik ke Singapura itu. Posisinya sebagai penjual. Singapura sebagai pembeli. Pertanyaannya, dia harus membuat energi surya ini dari mana kira-kira? Harus bikin panel surya. Nah, panel surya dari mana? Investasi Xinji Group ini. Nah, Xinji Group ini dari Cina, ini masuk gara-gara apa? Tanggal 28 yang lalu, tepatnya tanggal 27 atau 28 Juli ya. Coba kita baca urutannya ini ya. Kalau kita baca urutannya 28 Juli 2023, Pak Jokowi datang ke Chengdu, Cina, dan mendapatkan janji investasi dari Xinji Group. Xinji Group ini yang akan membuat panel surya yang nanti akan dibeli oleh PLTS untuk menghasilkan listrik yang akan diterima oleh Singapura. Oke. Nah, dari konteks ini posisi MEG di mana akhirnya? Posisi MEG itu menyiapkan lahan, membangun kawasan yang nanti dengan modal HGU itu yang terbit, nanti dia akan kerjasama dengan BP Batam, meminta BP Batam terbitkan HGB, HGU di atas lahan HPL yang sedang diukur itulah kira-kira. Nah, kemudian kalau kita baca lagi, yang kelima, nanti BP Batam sendiri nanti yang akan berperan di situ. Yang keenam, puncaknya adalah rezim Jokowi melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menetapkan proyek Rempang Eco City miliknya Tommy Tata sebagai proyek strategis nasional. Urut sekali teman-teman sekalian. Dari kebutuhan apa tadi? Listrik, PLTS-nya adalah milik swasta dan orang-orangnya ini tadi. Terus kemudian perlu Xinji Group. Xinji Group ini tadi perlu lahannya dari mana? Tommy Winata. Supaya semuanya dapat insentif, dibikinlah dia proyek strategis nasional. Pertanyaannya cuma sederhana, siapa yang untung dari sini? Yang untung jelas oligarki yang ada di situ plus investor asing. Rakyat gimana? Ya rakyat suruh keluar. Kenapa harus keluar? Karena 30 hari setelah MOU dengan Xinji ini diminta clear and clean tempat itu. Ini kan luar biasa. Demi kepentingan oligarki, demi kepentingan investor, kemudian rakyat harus dipitingkan demikian rupa. Ini sangat menyedihkan sekali menurut saya dari aspek ini. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, ini pasir laut, clear. Buat Singapura itu sudah membuat perkiraan ke depan, dia sangat butuh pasir laut. Kenapa butuh pasir laut kira-kira? Karena pertumbuhan penduduknya meningkat. Pertumbuhan penduduknya meningkat, maka dia harus buat pulau-pulau reklamasi. Nah, pulau reklamasi itu tidak mungkin bisa dibuat kalau tidak ada pasir laut. Nah, pasir laut ini sebenarnya dulu sudah stop ekspor dari Indonesia itu. Nah, stop ekspor. Tapi sejak 5 Mei 2023, Pak Jokowi menetapkan PP nomor 26 tahun 2023 yang mengizinkan poin di dalamnya, walaupun di dalamnya terkait dengan sedimentasi, tapi saya tahu persis di dalamnya itu ada izin untuk ekspor kembali pasir laut yang kembali dibuka. Ini yang menarik untuk kita baca, teman-teman sekalian. Terus kemudian apa yang ingin ditawarkan Pak Jokowi kepada Singapura? Listrik sama pasir laut. Dengan harapan apa? Singapura diminta untuk investasi di IKN. Makanya kita jangan kaget kemudian beberapa waktu kemarin, baru kemarin kalau nggak salah rame, perayaan ya di IKN untuk bahwa ada beberapa swasta nasional yang kemudian investasi 20 triliun untuk membangun hotel, membangun rumah sakit di tempat itu. Dan ada perayaan ramai sekali. Dan berbarengan dengan ini ada undang-undang IKN yang mau direvisi lagi. Poin revisi ternyata baru tahu memberikan HGU itu sampai 180 tahun.